Untuk kami berusaha di budidaya lele, satu ini adalah budidaya lele di Kabupaten Gunung Kidul itu membutuhkan ya bahan untuk konsumsi pakan ini 2 hari saja, satu hari itu 2 ton untuk kebutuhan lele konsumsi, sehingga untuk wirausaha itu masih peluang market, peluang pasar masih terbuka luas, sehingga itu yang menjadi dasar utama kenapa saya berusaha di bidang budidaya lele, karena market masih terbuka luas. Kemudian juga merubah mindset Kabupaten Gunung Kidul. Kalau Kabupaten Gunung Kidul kan cuma disorot terkait dengan kekeringan, sehingga dengan budidaya lele ini kita bisa merubah bahwasanya Gunung Kidul itu tidak kering gitu ini. Untuk jumlah sampai dengan saat ini kita baru 1000 kolam ini ya. Di sentral terletak di sentral 1, 2, 3 dan untuk saya sendiri ini kita mulai tahun 2018, kemudian saya untuk berkembang yaitu tadi saya harus keluar dari mindset Kabupaten Gunung Kidul yang dikatakan hanya tidak memiliki air dan sebagainya. Itu di samping itu kebutuhan lele konsumsi di Kabupaten Gunung Kidul itu masih banyak dan belum bisa tercukupi oleh orang-orang Gunung Kidul. Saya mengharapkan bahwasanya Gunung Kidul itu harus sebagai pelaku, jangan hanya sebagai penonton, itu aja. Untuk sarana prasarana jelas itu adalah harus tersedianya kolam, itu adalah awal. Kemudian bibit ya, kemudian pakan kita bagi menjadi 2, itu pakan komersial dan pakan mandiri. Kemudian kalau kolam ini ada juga banyak, kolam bulat, kolam permanen, kolam semi permanen, dan kolam tanah. Namun yang kita gunakan di sini adalah sarana untuk kolamnya adalah kolam bulat dengan diameter 3 semuanya. Faktor yang terpenting adalah treatment air ya, treatment air ini yang paling menentukan. Kemudian setelah treatment air kita harus memperhatikan dari kesehatan itu sendiri ya, pakan itu yang harus kita hasilkan. Kalau biaya terkait dengan biaya ini bertahap ya Mas, ini jadi kita membudidaya 1 kolam dengan 1000 kolam beda-beda. Kalau dengan membutuhkan 1 kolam untuk D3 kita hanya membutuhkan 1.350.000 itu untuk kolamnya. Kemudian untuk bibit berapa yang mau kita tebar? Kalau bibit itu sesuai dengan ukuran 78, 79, 912 beda-beda dengan harganya. Sehingga rata-rata untuk kebutuhan untuk sarana kolam ini 1.350.000, kemudian untuk bibit dan pakan itu 1.300.000-an. Ya alhamdulillah untuk saat ini dengan 1000 kita rata-rata 300-an juta ini kita mulai. Ya, kita untuk budidaya kita siapkan dulu dari pembibitan Mas. Ya, pembibitan itu kalau kita mendapat bibit ini harus pertama ini kita treatment air dulu, kita persiapan kolam, air kolam ini kalau 1 minggu proses air ini 1 kita berikan agar bakteri yang di dalam air itu mati. Ini kalau kita menggunakan yang obat ini kita menggunakan bukovar. Kemudian selang 1 harinya ini kita memberikan enzim ya untuk treatment air itu menggunakan hemat dengan zat sebi. Setelah itu baru nanti 1 hari lagi kita kasih garam. Nah setelah kita kasih garam berosok, nah nanti sorenya itu sudah siap untuk kita tebar bibit. Nah tebar bibit ini tinggal mengatur berapa yang akan kita tebar. Kalau memang nanti masa panennya ini cepat berarti menggunakan ukuran bibit yang besar. Kemudian setelah ditebar bibit jangan langsung dikasih pakan ya, puasakan dulu 1 hari karena di situ sudah ada plankton atau jentik-jentik nyamuk sebagai pakan pertama. Kemudian selang 1 hari baru nanti
kita kasih dengan pakan pelet yang sebelumnya dibibis terlebih dahulu. Kenapa harus dibibis? Ini karena khusus dari lele yang masih kecil itu masih rentan, sehingga itu harus kita bibis sehingga nanti kalau pertumbuhannya itu biar lele tidak tumbuh. Nah, setelah itu sama prosesnya, berapa takaran, tidak menggunakan takaran ya. Kalau dengan teori sama praktek di lapangan memang agak beda ya. Kalau awal yang penting kita kasih pakan itu jangan terlalu banyak, kemudian nanti kalau memang sudah 1 minggu, dari awal kita atur untuk kedalaman air pun juga harus disamakan dulu ya. Rata-rata untuk tebal bibit awal ini hanya menggunakan 50 cm, mungkin itu Mas. Kemudian setelah besar nanti bertambah sampai dengan full ya, full untuk kolam itu. Kalau pemasaran itu di awal ya, awal kita mendirikan usaha ini adalah yang paling pasar kita cari ya. Kita harus mengeluarkan dana untuk promosi ya, kemudian kita juga nawarkan ini juga tidak dan kita sering untuk video di pasar itu hanya menyasarkan itu. Namun yang jelas kenapa pasar itu harus kita jaga dan bagaimana untuk meraih pangsa pasar ini hanya continue ya. Sehingga kalau setiap hari di situ kita ada siap panen lele, disitulah nanti pedagang akan datang. Jelas pasar itu akan mengikuti seandainya memang stok lele konsumsi ini selalu ada tiap hari. Untuk saat ini baru di Kabupaten Gunung Kidul ini kita sudah memiliki pedagang 28, kemudian di Wonogiri Prasimantoro itu 2, di Jogja itu 5 pedagang, kemudian kami juga sudah ada tawaran untuk ekspor itu ke Belanda sama ke Australia. Kita menggunakan ya offline dan online gitu. Kemudian promosi menggunakan media sosial. Ini untuk media sosial yang ada di kami itu ada TikTok ya, YouTube, ada IG dan sebagainya, Facebook. Itulah yang kita gunakan. Untuk kita namanya bukan persaingan ya, kita semuanya kompetisi saja. Yang jelas jaga mutu dari lele ya, itu. Jadi kualitasnya daging harus kita jaga, kemudian pemberian pakan ini selalu full pellet ya, jangan sekali-kali kita mencampur dengan pakan-pakan alternatif yang nantinya akan menjatuhkan dari kualitas daging ini. Mungkin itu saja.